Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aka. Di sebelah kanan saya Saya Febrina. Saya Didian Erika Fauzia. Saya Fadia Lin. Saya Zara Syafadila. Saya Muhammad Eka Putra Wibawa. saya Muhammad Selari Pratama. Di sini kami akan menampilkan atau mempresentasikan tentang perkembangan teknologi transportasi yang diawali dengan latar belakang yang akan dibacakan oleh Azhara. Latar belakang. Teknologi merupakan suatu penemuan secara ilmiah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Transportasi didefinisikan sebagai sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Sarana transportasi mulai berkembang sejak penemuan roda pada sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, roda dibuat dari kayu yang sangat besar dan berat sehingga pada saat itu sarana transportasi belum efisien dan maksimal. Transportasi pada umumnya dibagi menjadi tiga, ada transportasi darat, udara, dan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Transportasi darat. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Ada banyak jenis transportasi darat pada masa itu seperti kuda tunggang, kereta berkuda, gerobak, dan sepeda. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Tapi pada saat itu mesin yang digunakan masih berupa mesin uap. Satu dekade kemudian mesin diesel ditemukan. Penemuan mesin diesel berbasis solar pada 1880-an menjadi tonggak sejarah penting bagi pengembangan kendaraan yang dalam hal ini adalah mobil. Lalu selain ada transportasi darat, perkembangan teknologi dalam bidang transportasi juga ada di transportasi udara. Awal mula transportasi udara ini dimulai dari sebuah balon udara pada tahun 1782, yaitu Joseph Jacques Etienne yang berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter. Balon udara tersebut kemudian berkembang hingga bisa membawa manusia sebagai penumpang dan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, perkembangan transportasi udara berikutnya yang ditemukannya mesin pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu pada tahun 1903, Orville dan Wilbur Wright merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat tersebut bisa berguna dan bisa ada sampai sekarang. Belum puas dengan mesin pesawat yang dirancang Wright, tepat pada tahun 1905, seorang insinyur bernama Henry Konda dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja mesin jet yang diterapkan pada pesawat adalah menghisap udara dari bagian depan, lalu dibuang di bagian belakang dengan laju tinggi. Barulah pada abad ke-20, pesawat berukuran besar seperti Airbus dan Boeing mulai digunakan untuk penumpang dan digunakan untuk bepergian. Untuk selanjutnya ada transportasi air. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt telah menginspirasi Robert Fulton yang membuat kapal uap pertama dengan nama Clermont. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal dalam berawal sejak tahun 1900 Masehi dan dimulai muncul pada abad ke-19. Penemuan kapal selam adalah Cornelis Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia ke-1. Selanjutnya yaitu dampak positif dari perkembangan teknologi transportasi. Yang pertama yaitu dapat mempermudah suatu pekerjaan. Maksudnya di sini yaitu seperti saat orang bepergian untuk bekerja, mereka menggunakan transportasi, terutama transportasi umum yang membuat perjalanan menjadi lebih lancar. Yang kedua yaitu mempermudah untuk mengangkut banyak orang, seperti kendaraan umum seperti bus, angkot, itu dapat menampung banyak orang.
orang sehingga tidak memerlukan kendaraan pribadi. Dampak positif lainnya yaitu memudahkan masyarakat ketika bepergian jauh. Dengan adanya teknologi transportasi yang baru ini seperti kereta, terutama kereta cepat itu sangat membantu dalam bepergian jauh dengan waktu yang lebih singkat. Lalu yang terakhir yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengaruh negatifnya. Yang pertama, menciptakan simbol status sosial. Dengan adanya transportasi yang diciptakan dapat membentuk status sosial tertentu. Yang kedua, menimbulkan kemacetan. Semakin banyaknya masyarakat yang membeli alat transportasi seperti mobil dan motor dapat membuat semakin padatnya arus lalu lintas di jalan raya. Yang ketiga, semakin banyaknya penggunaan transportasi, maka aktivitas yang dijalankan semakin besar, membuat ruang pencemaran lingkungan akibat gas atau asap yang dikeluarkan transportasi. Dan yang terakhir, penggunaan energi tidak efisien. Energi proporsi bahan bakar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan ruang terbuka hijau, terutama di sekitar daerah hijau kota. Selanjutnya, dilanjutkan oleh kamu sendiri. Setelah dampak negatif yang dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai alternatif atau solusi dari pengaruh negatif tersebut. Yang pertama ada memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Maksudnya, jika dirasa jarak yang akan kita tuju tidak terlalu jauh, sebaiknya kita berjalan kaki saja. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Contoh sederhananya yaitu asap dari kendaraan yang dapat menyebabkan polusi udara. Jadi semaju apapun teknologi transportasi, otak kita lah yang harus mengendalikannya. Yang ketiga yaitu menjaga transportasi lokal sebagai salah satu khas budaya. Yang keempat, memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. Contohnya, ketika kita ingin berpergian jauh dan jika kita memikirkan untuk menggunakan transportasi yang lebih cepat, contohnya pesawat, sebaiknya kita memilih itu karena hal itu dapat mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya. Yang kemacetan itu yang akan berdampak ke pencemaran lingkungan, terutama lingkungan polusi udara. Dan yang terakhir adalah meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Seperti yang kita ketahui, teknologi transportasi sekarang masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang sangat luar biasa. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa sekarang juga pemerintah sedang mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Contohnya kendaraan listrik. Karena kendaraan ini tidak mengeluarkan asap kendaraan dan dirasa lebih ramah lingkungan, meskipun di setiap teknologi yang baru pasti ada dampak negatifnya sendiri. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi transportasi yaitu kereta cepat atau kereta maglev. Transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia termasuk Batavia sebagai angkutan antar kota. Kemudian kereta mulai berkembang dan digunakan di Jakarta pada tahun 1889. Yang saat itu segera dipakai oleh budaya. Kemudian di tahun 1881 telah berlaku dan diganti dengan mesin uap. Hingga di tahun 1901 revolusi dan 30 tahun mengenalkan seri kereta sampai 1989 dan setelah ini lalu keluar 1985 sampai tahun 1990 di mana bisikan ini diperkenalkan kembali kecepatan dan nyaman yang menawarkan jasa dan Grab. Transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa jadi solusi untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, sawah, dan laut. Dan masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu pinisi adalah alat tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Bogor, yang kesemuanya masih digunakan sejak ekspedisi udara. Alat
negara pada masa dulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan orang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali dibuat pada tahun 1783. Alat transportasi udara ini kian berkembang. Transportasi udara saat ini yang paling dicoba yang terkenal adalah pesawat terbang, di mana ilmunya diawali dengan pesawat yang terbang, kemudian sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan ringan yang digunakan. Jadi itu merupakan contoh-contoh dari perkembangan transportasi dari masa ke masa, baik udara darat, laut maupun udara. Seperti terlihat dalam video, transportasi darat pada awalnya itu merupakan seperti delman, beca. Sekarang sudah ada kereta maglev yang benar-benar bisa mempercepat waktu dalam perjalanan. Dan selanjutnya ada transportasi udara yang tadi awalnya transportasi udara itu dimulai dari balon udara, dan kemudian dengan teknologi yang terus berkembang, mulai sekarang sudah ada pesawat yang dapat mengantarkan kita dengan waktu yang lebih cepat. Dan terakhir transportasi air. Dahulu kita menggunakan hanya dengan perahu kayu, tapi sekarang sudah terdapat kapal-kapal yang sangat canggih menggunakan mesin yang sangat canggih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Nama Perkenalkan, nama saya Natasha Hari Putri dari kelompok 1 akan menanyai mengenai transportasi. Perkembangan transportasi. Kan di zaman sekarang tuh udah ada sepeda motor listrik, mobil listrik, dan kereta listrik. Menurut kalian, pendapat kalian, apakah pesawat terbang bisa menggunakan bahan bakar listrik atau tidak? Menjawab Natasha Ari, mungkin untuk saat ini pesawat terbang tidak memungkinkan untuk tepatnya teknologi umat manusia tidak memungkinkan untuk membuat pesawat terbang yang menggunakan bahan bakar listrik, karena seperti yang kita tahu mobil listrik saja membutuhkan berapa ratus watt untuk menggerakkan mobil tersebut, apalagi pesawat. Dan dirasa teknologi manusia sekarang belum mencapai ke sana, tapi pasti. Terima kasih. Mungkin untuk sekarang juga dilihat dari biayanya yang mungkin belum sampai ke sana. Itu jadi mungkin belum memungkinkan. Tetapi seiring berjalannya perkembangan zaman, mungkin bakal ada. Tapi ya untuk sekarang belum ada. Mungkin juga dari kalian yang bisa memutuskan. Ya. Siapa tahu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.